Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. 2 Samuel 12 beri judul Jika Doa Tidak Mempan. Ya, jika doa tidak mempan, betul judulnya. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25, kalau sudah dibuka saya akan segera bacakan. Tapi saya mau ingatkan, sekali lagi saya akan bilang di depan, jikalau doa kita nggak dikabulkan persis seperti yang kita inginkan, tetaplah berdoa. Sebab doa nggak pernah sia-sia. Doa itu berbincang dengan Allah. Mana ada sih orang ketemu sama Tuhan itu hidupnya tetap sama? Tuhan nggak harus menjawab ya terhadap semua permohonan permintaan kita. Tapi kalau kita menghampiri Tuhan itu baik. Nggak pernah kalau kita itu bertemu Tuhan, lalu kita tidak memperoleh kebaikan. Saya ingin kita semua mengerti, kalau doa seolah-olah sia-sia, terasa sepertinya kapan dia datang jawabannya. Kalau doa kita itu tidak kunjung melihat titik terang, tetaplah berdoa. Keep on praying. Ada sebuah kejadian yang di 2 Samuel sebentar saya baca. Daud punya doa ditolak sama Tuhan. Tapi jangan kira Tuhan menolak Daud. Tuhan kasih dia berkat yang lain. Kita baca dulu ya ceritanya, ayat 15 begini. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Natan ini seorang nabi. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Dengan sangat jelas di ayat 15, Tuhan di depan langsung terang-terangan menulahi anak yang dilahirkan. Dilahirkan siapa? Bekas istri Uria, mengingatkan Daud akan dosanya. Bahwa ada perkara tertentu Tuhan tidak restu. Dan ini bekas istri orang diambil alias dirampas. Ini perzinahan terang-terangan. Ini di siang hari bolong, pemberontakan melawan Tuhan. Pelanggaran yang vulgar terhadap firman Allah. Meskipun Tuhan sudah ampuni Daud, ada konsekuensinya. Tuhan tidak berkenan anak yang dilahirkan dari perzinahan ini. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Kita nggak tahu sakitnya apa. Tapi yang pasti sakit keras, karena 7 hari kemudian bayi ini mati. Sedih sekali, very sad story. Menurut saya bukannya Tuhan itu ambil nyawa orang, tapi anak ini daripada nanti tumbuh dewasa, tahu bahwa dia keluarnya dari wedlock atau keluar dari hubungan yang haram, keluar dari perselingkuhan, mendingan dia nyawanya sama Tuhan. Lebih baik rohnya bersama dengan Bapa. Tuhan itu berhak untuk memanggil kembali siapapun Tuhan memberi, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang kasih kita nyawa, Tuhan juga berhak untuk memanggil kita kembali ke hadiratnya. Dan Tuhan menulai anak ini sehingga sakit, dia sakit keras. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ini doa secara ekstrim. Bukan doa biasa, dia masuk ke dalam kamarnya, semalam-malaman itu dia berbaring di tanah, Semalam-malaman itu pasti lewat 12 jam. Saya kasih bocoran, dia bukan hanya setengah hari atau malam hari itu sampai subuh. Daud itu berbaring di tanah berhari-hari akhirnya, karena 7 hari nanti. Kemudian setelah 1 minggu, ketika dia dengar bahwa anak itu sudah mati, barulah dia mau bangun dari lantai. Berarti ini doa sudah jangan dilawan. Doa Daud itu doa putus asa. Desperado dia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh sampai postur tubuh. Dia nggak mau duduk kursi. Dia nggak mau duduk di ranjang. Dia duduk di tanah yang keras, the hard ground. Mungkin posisinya itu tersungkur begitu ya. Awal berlutut sampai tersungkur flat. Sampai rata di atas tanah, mukanya ke bawah. Nangis terus Tuhan dan merengek-rengek minta Tuhan berbelas kasihan. Minta Tuhan spare atau luputkan anak ini supaya anak ini hidup, supaya anak ini sembuh. Karena Daud tahu bahwa Allah itu berkuasa untuk menyembuhkannya. Dia memohon kepada Allah, ayat 16 dikatakan, oleh sebab anak itu. Ini yang namanya syafaat. Menurut saya, Daud sudah sepenuh hati.
Daud sudah gunakan seluruh iman. Dengan segenap pengetahuannya tentang Tuhan, dia sudah masuk dari sisi manapun juga, dari angle atau sudut manapun juga, dari belas kasihan Allah, dan juga dari janji-janjinya. Dia sudah lakukan apa yang dia bisa. Pasti dia ingat semua firman. Dia pasti ingat semua firman-firman di perjanjian lama yang dia pernah baca. Dia pasti satu-satu kutip. Dia lakukan semua teori doa. Bukan hanya berdoa. Daud juga berpuasa, nggak mau makan 1 mingguan. Ia berpuasa dengan tekun, berarti tidak bolong-bolong. Puasanya itu nggak sebentar makan, lalu nanti minum, lalu nanti puasa lagi, lalu pantang apa. Nggak tengah-tengah. Dia puasa itu totalitas. Kalau saya lihat ayat 16, ini sudah doa puasa yang sempurna. Saya jadi ingat kata-kata Yesus di perjanjian baru. Tuhan berkata begini, jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Doa aja nggak cukup, puasa sekalian. Daud lakukan kedua-duanya. Sudah doa, puasa lagi. Memohon kepada Allah, bersyafaat untuk anak itu. Anaknya dia, darah dagingnya, bersama dengan Batsheba. Ia berpuasa dengan tekun. Semalam-malaman berbaring di tanah. Seperti kesannya dia izinkan badannya merasa tersiksa. Nggak nyaman loh di atas tanah, apalagi dia ini raja. Udah nggak makan, perut lapar lagi. Letih, lesuh, lelah, badannya itu pasti sakit semuanya di atas tanah. Belum lagi stres yang luar biasa, perasaan guilty, perasaan bersalah. Hatinya pasti gelisah, cemas, panic attack pasti ada, atau tiba-tiba serangan fajar kegelisahan. Coba kita lihat ayat 17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Mereka lihat begitu, abdi raja nggak tahan. Baginda, baginda, tapi ia tidak mau naik, tidak mau mendengarkan mereka. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Bayangkan, sampai stafnya aja tidak tega. Ayo baginda, sudahlah, doa lagi nanti ya, besok pagi ya raja ya, atau nanti kita lanjutkan berapa jam kemudian. Raja makan dulu, raja raup dulu, cuci wajah dulu, ayo raja supaya jangan sakit, supaya jangan perut kosong, jangan masuk angin di atas tanah, di atas lantai begitu, supaya nanti jangan sampai linu-linu, raja jangan sampai melukai diri, ayo raja. Daud tidak mau dihibur. Doa itu jangan setengah memangnya sih. Ada doa yang nggak dijawab karena doa itu tanggung. Ada doa yang tidak dikabulkan karena dia nggak serius memintanya. Kalau yang begituan, salahkan siapa kalau doa kita tidak mempan? Doa sambil HP-an, ya iya sih kalau memang itu waktunya untuk kita lagi chattingan. Tapi kalau kita doa sama Tuhan ya kita fokus lah ya. Fokus itu bukan hanya hati, pikiran, akal budi juga dan tubuh kita dengan segenap kekuatan. Tapi kalau saya lihat ayat 16 sudah nggak ada lagi yang bisa ditambahkan dalam doa Daud. Menurut Anda gimana? Keluarga Saat Teduh, dijawab nggak sama Tuhan? Dikabulkan? Dia kan minta satu, simple permintaannya. Dia minta anak itu nggak jadi mati. Anak itu sakit keras, dia minta sembuh. Dan dia tahu Tuhan sanggup. Kira-kira sembuh nggak? Saya kasih bocoran ya, tidak. Bukan karena Tuhan tidak cukup kuasa, bukan karena tangannya kurang panjang, bukan karena telinganya tidak mendengar. Tapi yang namanya Tuhan itu raja di atas segala raja. Raja merengek aja Tuhan tidak goyah. Di awal-awal Tuhan sudah menulahi anak itu. Kalau Tuhan sudah memutuskan demikian, siapa yang bisa mengubahnya? Syafaat sih boleh coba. Kadang-kadang waktu kita bersyafaat, ada beberapa hal yang seolah-olah sudah menjadi keputusan Tuhan itu tiba-tiba berubah. Bukan karena Tuhan pelin-pelan. Tapi doa syafaat itu memang diberikan kepada Tuhan suatu kuasa untuk merubah keadaan. Tapi kali ini, no. Dia kecentok, udah terbentur, ya, udah tersandung dengan kedaulatan. Apa boleh buat kalau sudah menghadapi Allah yang daulat? Ayat 18, pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya. Tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri.
Lihat ya ayat 18, pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Berarti doa Daud gak mempan sama Tuhan. Permintaannya, permohonannya, bahkan dia memohon dengan amat sangat, ditolak mentah-mentah alias tidak dikabulkan. 7 hari dia berdoa puasa, berbaring di tanah, tidak makan apa-apa, malam-malam matanya tidak tertidur. Namun demikian ujungnya tetap mati ya kan? Gimana kalau gitu? Mendingan Daud gak usah doa dari awal. Sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang energi, semua kesukaran, semua penderitaannya seolah-olah percuma. Ini cara pikiran orang berdosa. Biasanya begitulah cara kita menganggap doa. Buat apa kalau ujungnya nggak dikabulkan, ngapain doa? Tapi ada pula orang yang doa dulu, ambil resiko, tapi ternyata waktu nggak dikabulkan, dia kecewa. Sama saja, ada orang yang, saya nggak mau berdoa, toh doa percuma. Tuhan juga nggak dengarkan. Belum apa-apa udah pesimis. Itu seperti orang mau masuk ke ring tinju, pertandingan, pertarungan belum dimulai, dia sudah give up dulu, udah lemparkan handuk putih, atau alias nggak muncul, udah kalah WO dia. Ada orang yang sudah belum doa sudah menyerah. Tapi ada orang yang nggak menyerah, dia coba dulu, tapi waktu dia berdoa nggak dikabulkan sama Tuhan, dia marah. Gimana menurut keluarga Saat Teduh? Seharusnya Daud doa nggak dari awal? Kalau menurut saya ya, tetap dia harus doa. Seperti dikatakan di dalam surat Paulus Tesalonika, tetaplah berdoa, keep on praying. Apapun hasil akhirnya, you must pray. Tetap berdoa. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga bersama dengan aku selama 1 jam, kata Yesus. Sekalipun ujungnya Yesus tetap disalibkan. Mau doa begitu rupa sampai peluh darah, dia tetap naik di Kalvari dan dia tetap dibunuh di Golgota. Tapi kalau Yesus tidak berdoa di Getsemani, maka maksud Bapa atas dunia tidak akan terjadi. Karena dia ada di Getsemani itu, dan murid-murid tadinya yang disuruh untuk menguatkan dia, untuk bersama-sama berjaga-jaga, 3 orang murid terdekatnya malah tertidur pulas. Akhirnya Bapa mengirim malaikat untuk menghiburkannya. Karena Yesus berdoa di Getsemani, semua nubuatan itu tergenapi. Pada waktu Yesus naik ke kayu salib, dia tidak marah-marah. Malah berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Memang dia mengeluh, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia tidak pernah kecewa dengan Bapaknya. Dia tahu kenapa dia digantung di salib itu. Dan ketika mereka hendak memberinya painkiller, anggur asam itu, Yesus gak mau karena Yesus harus merasakan sakitnya di salib demi kita. Kalau sampai Yesus meminum itu, Yesus berarti tidak fair. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Mesias penebus kita. Nanti kalau kita doa suatu hari, Yesus tidak bisa turut merasakan sakit kita dan penderitaan kita serta penolakan. Yesus mendapatkan kekuatan yang supranatural untuk berkata, Bapa ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukannya di atas kayu salib itu, Yesus berkata, awas ya. Semua itu pada waktu Yesus berdoa, maka Yesus menang atas pencobaan. Bayangkan kalau Yesus tidak berdoa. Maka bisa jadi, kata Yesus berkata begini sama murid-muridnya, berdoalah karena roh itu penurut, daging itu lemah. Jangan sampai daging itu yang berkuasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa membantu kita dalam pencobaan kedagingan kita, karena Tuhan Yesus dicobai dalam segala perkara, dia menang. Meskipun doanya di Golgota tidak mengubah penyalipannya, tapi doa di Golgota memberinya kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Luar biasa enggak? Tetap harus doa. Tetap harus doa. Gara-gara berdoa inilah ada episode berikutnya. Mari kita melihat sekarang ya, setelah matinya anak itu apa yang terjadi, ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, wah saya bisa merasakan satu kata ini dengan bergetar.
Sudah. Karena mereka kan takut. Anak belum mati tadi, makan minum nggak mau. Sekarang sudah mati, jangan-jangan dia bunuh diri. Tapi Daud itu bagus ya, punya kabinet yang sangat cinta sama dia. Bukan hanya loyal, bukan hanya takut, bukan hanya segan, tapi mengasihinya. Mereka tidak ingin Daud apa-apakan dirinya. Sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu ayat 20, Daud bangun dari lantai. Dari mana kekuatan itu? Ini hari perkabungannya. Hari pergabungan baru dimulai. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Ini bukan perayaan. Jangan lupa 7 hari 7 malam dia tidak makan. Maka dia sekarang minta roti, makanan sederhana. Bukan minta wagyu, bukan minta disembelihkan sapi lembu. Dia makan. Tapi dari mana kekuatannya untuk makan? Orang yang ditinggal mati oleh seseorang. Seseorang yang dia cinta. Apalagi kalau orang itu merasa guilty terhadap orang itu merasa bersalah. Apalagi darah daging sendiri. Bayangkan, dari mana kekuatannya punya nafsu makan atau punya selera untuk makan dan untuk jaga kesehatan. Kok tidak dihinggapi roh depresi sekalian? Atau sampai roh bunuh diri? Dari mana kekuatannya Daud bisa bangun dari lantai? David got up dan ia mandi serta berurap. Lalu dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Gak hanya bangkit berdiri, sebelum dia makan. Ingat ya, sebelumnya sesudah itu baru dia pulang untuk makan. Tapi sebelumnya dia baru bangun dari lantai, gak langsung cari roti. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah kepada Allahnya. Kerohaniannya kok bisa begitu ya? Sedangkan kita ini kalau sudah pernah bersalah aja, sulitnya kembali ke Tuhan itu bukan karena Tuhan gak mau terima kita. Tapi kita itu malu menghadap. Daud ini kan pernah salah sama Batsheba. Ini semua dalam konteks perzinahannya dengan Batsheba, bekas istri Uria itu. Dia diampuni. Kok bisa yakin pengampunan Allah? Kok bisa dia bangun dari lantai dengan begitu mudah? Lalu bisa menyembah Tuhan. Kok berani setor wajah? Dari mana rasa amannya pada Tuhan? Rasa percaya. Sekalipun Tuhan menghukum saya, dia tetap mengasihi saya dan dia masih punya rencana. Kalau kita jadi Daud mungkin sudah kepahitan. Meskipun kita tahu kita salah, ya sudah tinggalkan Tuhan sekalian. Bye-bye Tuhan. Sudah bersalah ya sekalian lah. Nasi udah jadi bubur. Teruskan. Aku ini sudah kotor. Ya sudah. Biar saya cebur sekalian ke dalam lumpur. Daud tidak. Dia punya kuasa berbalik. Dia punya kuasa kembali. Punya kuasa kebangkitan. Bisa bangkit dari situasi. Dan bangkit dari perasaan guilty. Perasaan kotor, perasaan tertuduh. Terus saya yakin semua setan satu neraka itu tuduh nenek moyang Kristus ini. Dia bisa bangun dari lantainya. Tidak gagah karena dia pernah bersalah. Tapi dia bangun dari lantainya. Dia berkata, sekalipun Tuhan barusan menghukum aku, hari ini hukuman mulai dijalankan. Aku harus berkabung untuk anak yang innocent itu atau yang tidak bersalah itu. Ini salahku. Tapi aku akan menghampiri Allahku. Dan aku akan mencintai dia. Dia tidak minta ampun lagi karena dia sudah pernah minta maaf. Dia datang sujud menyembah, mencium kakinya. Aku akan datang mengasihinya. Dan aku akan minta kepadanya untuk memberiku plan B atau rencana B-nya jikalau rencana A sudah hangus di hadapannya. Dari mana kekuatan iman itu? Bahwa aku akan tetap berjalan di negeri orang hidup bersama dengan Tuhanku. Tuhanku ngamuk memang, marah, murka soal ini. Tapi Tuhan, aku tahu, sebab aku tahu bukan karena orang beritahu. Aku tahu, aku mengerti, aku tahu dari hati. Bahwa Allahku masih akan memberikan kepadaku masa depan penuh pengharapan. Dan bahkan rencananya hari ini atasku adalah damai sejahtera. Saya kagum kekuatannya. Kekuatannya bukan dari roti. Di ayat 20 terakhir baru dia makan.
sebelumnya dia menyembah dulu. Sebelum menyembah tentunya harus bangun dari lantai terlebih dahulu. Menurut saya semua kekuatan tadi itu, yang saya sebutkan barusan, dari doanya, dari puasanya. Memang doa tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Tapi gara-gara doanya itu, dia memperoleh kekuatan yang supranatural untuk menghadapi situasi ini dan sanggup untuk move on atau bisa melanjutkan kehidupannya. Doalah yang memberikan kepada kita otot-otot rohani untuk melangkah satu langkah lagi, padahal kita sudah nggak sanggup lagi secara manusiawi. Tapi kita masih bisa melangkah satu langkah, dua langkah, dan masuk lagi ke dalam rencana Allah yang sempurna. Saya merinding ngomong begini. How powerful prayer is. Tapi doa seringkali disalahpahami, salah mengerti. Doa itu asosiasinya hanyalah pengabulan. Kenapa doa juga tidak asosiasikan dengan penguatan dan pemahaman yang baru dari Tuhan? Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ayat 21, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Pegawai-pegawainya semuanya bingung karena mereka nggak doa. Mereka hanya nonton saja. Makanya Daud mengerti, sedangkan pegawai-pegawainya bingung semua. Daud punya perspektif ilahi, pegawai-pegawainya semuanya gigi jari. Apa maksudnya ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, kata Daud, lihat ya perspektif Allah. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, wah logis sekali, realistis. Siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ini bukan berarti coba-coba. Daud gunakan imannya. Tapi dia tahu imannya yang sempurna pun tidak bisa memanipulasi Allah. Allah yang punya hak bebas. Kata terakhir itu ada pada Tuhan. Tetapi sekarang ia sudah mati, ayat 23, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Wow. What a heart. Hati yang luar biasa. Aku, katanya, yang akan pergi kepadanya. Aku yang akan pergi ke baby itu. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Coba kalau Anda baca ayat 23, ada sesuatu yang aneh. Kalau kita tahu latar belakang Alkitab, di perjanjian lama belum ada konsep sorga atau hidup kekal. Di perjanjian baru di dalam pengajaran Yesus ada itu. Lalu setelah kebangkitan, orang-orang zaman dulu nggak ngerti. Dikira kalau mati ya sudah, ya tempat dikembalikan pada nenek moyangnya. Tapi kok bisa Daud berkata, aku akan pergi kepadanya, seolah-olah pergi ke sebuah tempat. Belum ada pewahyuan di perjanjian lama tentang sorga seperti yang kita mengerti di perjanjian baru. Tapi Daud bisa berkata, I will go to him. Aku akan pergi kepadanya. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dia bergabung dengan pengharapan. Dari mana pewahyuan itu kalau bukan saat-saat dia puasa, berdoa. Itu loh, doa yang kita anggap tidak mempan. Ternyata doanya mempan ya. Efek sampingnya lebih hebat daripada efek utama yang dicari oleh Daud semula dia berdoa. Kemudian Daud, ayat 24, ini lebih hebat. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Jangan lupa ya, saat ini Batsheba sudah menjadi istri sah Daud. Memang dulu gimana, tapi Daud sudah berjalan lagi dalam rencana Allah. Uria sudah mati, Batsheba sekarang menjadi istri sah Daud. Daud menghibur hati Batsheba istrinya karena sesusah-susah laki-laki, lebih susah seorang wanita kehilangan bayinya. Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dibaca dalam konteks yang tepat. Berarti karena memang Batsheba sudah menjadi istrinya Daud, Batsheba sudah menjadi janda. Yang lalu sudah berlalu, Tuhan sudah hukum Daud. Kalau nanti Anda baca masalah Daud dengan rumah tangganya, Absalom segala, Daud terusir dari istana. Oh, konsekuensinya nggak hanya ini. Konsekuensinya masih berantai, Daud masih terus dipukul sama Tuhan. Karena orang yang dicinta oleh Allah pasti akan diderah. Anak gampang yang tidak akan didisiplin oleh papanya. Tapi anak sah pasti akan dididik oleh orang tuanya. Dan Daud menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu
melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Anak pertama Daud dan Batsheba mati. Anak kedua itu Salomo. Kalau Daud tidak berdoa, nggak dapat Salomo kali. Bukan hanya dapat Salomo. Dan ayat 25 dikatakan, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, nabi yang sama yang menegur Daud, nabi yang sama yang mengekspos dosanya, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu, yaitu Salomo, namakan dia Yedija. Oleh karena Tuhan. Yedija artinya yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau bukan karena Daud selama 7 hari itu berdoa, mungkin nggak dapat Salomo. Jangankan dapat Salomo, bisa-bisa Batsheba bunuh diri. Tapi Daud menempatkan diri di dalam posisi untuk menolong orang yang susah, dalam hal ini istrinya sendiri. Tapi kalau dia nggak berdoa, mungkin korbannya 2. Bukankah kalau misalnya istrinya itu mau bersalin, laki-laki ada di sampingnya, jika lo boleh masuk ya. Kalau enggak, sebelum masuk ke ruang operasi atau ruang bersalin, dia bisa menguatkan. Nah, bayangkan nggak lucu kan kalau semuanya yang perempuannya lagi sedang kontraksi sakit sekali, lalu suaminya panik sendiri juga ikut pingsan. Dalam hal ini, tolong suami janganlah memposisikan diri sebagai korban. Kita harus menjadi kekuatan untuk orang lain meskipun sama-sama kita tegangnya. Ini sama-sama stresnya, tapi Daud bisa menghibur hati istrinya. Itu apalagi kalau bukan karena doa-doanya 7 hari itu. Dia udah selesai, dia settle dalam hatinya. Semua perasaan guilty udah dipakukan di Kalvari. Tapi dia bisa menghibur hati Batsheba istrinya. Kalau dia nggak berdoa, mungkin sama-sama pingsan. Ini bisa jadi Romeo Juliet, sama-sama mati. Pikirannya bisa negatif. Jangan-jangan nanti Daud yang butuh dikuatkan sama istrinya. Belum sampai dapat Salomo, bisa-bisa dia kehilangan Batsheba dulu. Karena Batsheba bisa depresi dan bisa melukai diri. Tapi karena dia berdoa, Daud tidak menjadi korban situasi. Dia tidak menjadi korban keadaan. Dia menjadi bagian dari solusi dan bagian dari jawaban. Bukan bagian dari persoalan. Rangkumkan ya, ada 3 poin seperti biasanya. Jika doa tidak mempan alias tidak dikabulkan, ingatlah 1, doa berikan kekuatan untuk menerima kedaulatan Tuhan. Doalah yang membuat kita punya power berkata, let thy will be done, biarkan kehendakmu yang jadi. Itu doa. Ada sebuah pepatah yang kita lihat kadang-kadang di toko buku Kristen, Tuhan memberikan kepada aku hikmat untuk bisa mengubah apa yang aku bisa, dan untuk menerima apa yang tidak bisa kuubahkan. Itu loh, serenity itu bahasa Inggrisnya. Ketenangan. Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk bisa menerima, bukan keadaan. Kalau keadaan kita doakan. Menerima kedaulatan. Apa yang menjadi final kehendak Tuhan. Jika doa tidak mempan alias tidak dikabulkan, ingatlah nomor 2, doa datangkan kebaikan lainnya yang dari Tuhan. Ingat, untuk setiap pintu yang tertutup selalu ada pintu lain terbuka. Untuk setiap jawaban no dalam doa Anda, ada jawaban ya lainnya nantinya. Doa datangkan kebaikan lainnya yang dari Tuhan. Dalam hal ini, yang namanya kebaikan lainnya dalam hidup Daud adalah bayi berikutnya bernama Salomo atau Yedija. Itulah kebaikan lainnya yang dari Tuhan. Tentunya nggak bisa gantikan kokonya. Tetapi rencana Tuhan yang baik tetap terjadi atasnya. 3, doa mampukan kita untuk menghibur hati orang yang susah. Kita jangan jadi korban keadaan, tapi jadi bagian daripada solusinya. Haleluya. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.